Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang job desk bendahara kegiatan. Nah, jadi bendahara itu kerjanya ngapain aja, tugasnya ngapain aja. Bagi yang sudah tahu atau pernah menjadi panitia, pasti hal ini sudah tidak asing. Dan bagi yang belum, yuk kita sama-sama belajar. Oke, tidak panjang lebar, Akang di sini akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini guys, kurang lebih untuk job desk bendahara kegiatan, dan di depan monitor kalian atau di depan HP kalian di sini Akang membuat rangkuman kurang lebih ada 7 bagian atau 7 poin yang mencangkup job desk bendahara kegiatan. Apa saja? Yang pertama, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran dana kegiatan dengan tertib, rapi, jelas, dan sistematis. Nah, kenapa kita perlu yang namanya buat catatan pemasukan pengeluaran dana kegiatan dengan tertib, rapi, jelas, dan sistematis? Supaya nanti ketika kita membuat laporan tidak pusing, tidak bingung, ya. Atau mungkin nanti kita mencari panitia mana saja yang belum melaporkan, ya kan? Itu ribet ya. Makanya di awal kita harus benar-benar disiplin. Ini pemasukannya dari mana, pengeluarannya apa saja, ya. Ketika nanti kalian memberikan uang atau dana ke setiap seksi, ya, itu harus dicatat, ya, pemasukan dari mana, khususnya dari bendahara, kemudian dikeluarkannya untuk diberikan kepada seksi apa, dan nanti tolong ingatkan untuk merekap keuangan dengan tertib, rapi, jelas, dan sistematis. Oke guys, jelas ya? Itu yang pertama. Kedua, menyimpan dan mengeluarkan dana sesuai kebutuhan. Nah, untuk poin ini guys, ini ya bahasanya bisa dibilang kayak semacam skala prioritas ya guys ya. Jadi ini kira-kira harus diberikan kepada seksi apa, dan kira-kira kita ngasih batasan wajarnya itu berapa. Misalnya contoh peralatan minta sekian ratus ribu, tapi seksi yang lain mungkin belum mengajukan permintaan dana. Nah, kita itu harus mengkondisikan agar bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk tingkat operasional. Jadi harus berhati-hati. Oke, bukan dalam arti seksi yang lain nggak butuh dana gitu kan, tapi kita harus benar-benar selektif. Oke guys, jelas ya? Ketiga, merekap dan menyimpan bukti pembelian berupa bon dan kwitansi pembelian. Ini wajib, nggak boleh nggak. Harus punya bukti pembelian, bon, dan kwitansi pembelian plus dicap. Ya, syukur-syukur nanti bisa ada tanda tangan dan nama jelas. Oke, nama jelas yang ngasih cap atau bon dari instansi tersebut. Ya, misalnya kita belanja ke toko serba ada misalkan, ya otomatis nanti kita buat bonnya, minta kwitansinya, nanti cap dari instansinya, tanda tangan dari akang teteh kasir, biasanya kayak gitu. Jelas ya guys? Keempat, melakukan penggunaan materai sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada aturannya. Yang pertama, 4.1, kurang dari 150.000 tidak menggunakan materai. 4.2, 150.000 sampai dengan 999.000 menggunakan materai 3.000. 4.3, lebih dari 1 juta menggunakan materai Rp6.000. Catatan, jika materai 3.000 susah dicari atau terbatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita dapat menggunakan materai Rp6.000. Nah, untuk aturan baru kan sekarang tidak berlaku ya untuk materai yang 6.000, berarti lebih dari 1 juta
menggunakan materai 10.000. Oke, selebihnya nanti kita bisa berkoordinasi dengan pembina. Oke guys. Kelima, disarankan untuk membeli barang atau lainnya yang pihak penjual dapat memberikan tanda bukti berupa cap perusahaan, instansi, atau dagang. Nah, ini wajib harus ada. Kalau nggak, biasanya nanti bendahara sekolah ketika kita membuat laporan suka nolak kalau nggak ada cap dari perusahaan atau instansi atau dagang. Oke, harus detail, harus hati-hati ya guys. Jadi mintanya harus benar-benar rinci dan kitanya harus benar-benar disiplin. Makanya harus saling mengingatkan. Keenam, bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan donor darah dengan baik dan sukses. Ya, harus semangat, nggak boleh kendor. Kalau capek, istirahat. Jangan lupa koordinasi, jangan lupa komunikasi. Ketujuh, berkoordinasi dengan pelatih atau pembina agar terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan tegas. Nah, ini untuk memudahkan kerjaan kita semua. Takutnya kalian ada kendala tapi diam-diam saja. Makanya kenapa kita harus saling koordinasi, komunikasi antara pelatih pembina, ya supaya mempermudah pekerjaan kita semua. Oke guys, itu kurang lebih yang dapat Akang sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silakan kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.